Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Regita Cahyati dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Nah, sebelum kita membahas buku besar dan neraca saldo, kita akan membahas terlebih dahulu jurnal umum. Jurnal umum berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan secara sistematis dengan mengelompokkannya di sisi debit atau kredit dengan menuliskan keterangan beserta nominal angkanya. Saya sudah menyiapkan contoh soal di dalam jurnal yang akan kita bikin jurnal umum, tapi sebelumnya kita akan mengetahui dulu rumus yang untuk patokan kita dalam membuat jurnal umum. Rumus yang pertama yaitu bila aktiva atau harta bertambah akan masuk di sisi debit, bila modal bertambah akan masuk di sisi kredit, pendapatan bertambah di sisi kredit, beban atau biaya bertambah di sisi debit, modal bertambah di sisi kredit, dan prive bila bertambah akan berada di sisi debit. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa transaksi yang akan kita ubah menjadi jurnal umum. Transaksi yang pertama, seperti ini, kira-kira ada sekitar 11 perkiraan. Transaksi yang pertama yaitu 1 Januari disetorkan uang tunai sebesar 20 juta untuk modal awal pendirian konveksi Tuan Raffi. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya yaitu modal awal, berarti modalnya bertambah kan. Nah, akun apa saja yang mempengaruhinya yaitu akun kas pada modal dengan kolom jurnal umum seperti ini. Ada kolom tanggal, kolom keterangan, kolom ref, kolom debit dan kredit. Nah, tanggal 1 Januari tadi berarti kas pada modal. Kita tuliskan di sisi keterangan yaitu kas. Ini kas senilai 20 juta dan modal lebih menjorok ke dalam senilai 20 juta. Jadi untuk membedakan debit dan kredit, kita harus menuliskannya lebih menjorok ke dalam ya, sisi kredit. Baiklah, contoh soal yang kedua. Tanggal 2 Januari membeli mesin jahit kepada toko abadi senilai 10 juta secara kredit. Nah, berarti kan kasnya tidak berkurang ya, karena kita hutang. Kredit sama saja seperti hutang. Jadi, akun yang berpengaruh pada tanggal 2 Januari ini yaitu peralatan pada hutang. Kita tuliskan di kolom jurnal umum seperti ini. Peralatan dan hutang lebih menjorok ke dalam senilai sama yaitu 10 juta rupiah. Transaksi berikutnya, tanggal 4 Januari memberi perlengkapan sebesar 2 juta rupiah secara tunai. Nah, kalau membeli perlengkapan secara tunai berarti kas kita berkurang kan. Nah, tapi untuk menyeimbangkan agar debit dan kredit nilainya sama, akun apa yang berpengaruh pada sisi debit dan akun apa yang berpengaruh pada sisi kredit. Nah, yang di sisi debitnya pada contoh soal yang nomor 3 ini yaitu perlengkapan bertambah senilai 2 juta dan kas berkurang senilai 2 juta rupiah. Nah, di kolom berikutnya, tanggal 5 Januari membayar sewa toko untuk bulan Januari sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini kan membayar beban sewa, berarti nama perkiraan yang akan kita tuliskan di dalam jurnal umum nanti yaitu beban sewa terhadap kas yang nominalnya senilai 2 juta rupiah. Ini teman-teman, beban sewa terhadap kas senilai 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 6 Januari dibayar premi asuransi sebesar 750.000. Nah, premi asuransi berarti kan beban ya, membayar premi asuransi. Jadi yang berpengaruh yaitu beban asuransi terhadap kas dengan nominal sama yaitu 750.000.
seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya tanggal 10 Januari diterima pendapatan jasa jahit sebesar 2 juta. Nah, berarti yang bertambah itu kas dan yang bertambah lagi pendapatan kan. Jadi transaksi yang berpengaruh yaitu kas pada pendapatan dengan nominal angka sama yaitu 2 juta rupiah. Kita tuliskan seperti ini, kas pada pendapatan jasa. Transaksi berikutnya, tanggal 15 Januari diserahkan hasil jahitan kepada Bu Lala, tapi pembayaran belum diterima sebesar 1.500.000. Nah, harusnya kan ini kasnya bertambah, tapi belum bertambah karena belum dibayarkan. Jadi perkiraan yang berhubungannya adalah piutang dengan pendapatan jasa senilai 1.500.000. Dan transaksi berikutnya tanggal 19 Januari diterima perkas atas jasa jahit sebesar 5 juta rupiah. Nah, di sini kita transaksi yang berpengaruh yaitu kas dan pendapatan sebesar 5 juta rupiah. Seperti ini. Transaksi berikutnya, tanggal 22 Januari diterima tunai dari Bu Lala sebesar 1.500.000. Nah, tadi Bu Lala belum membayarkan tanggal 15 Januari. Nah, di tanggal 22 Januari Bu Lala baru membayarkan. Nah, di sini kita akun yang berpengaruh yaitu kas pada piutang. Jadi kasnya di sisi debit, sedangkan piutangnya di sisi kredit dengan nominal angka 1.500.000. Dan transaksi terakhir, mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 1 juta rupiah. Nah, di sini ya membelikan keperluan pribadi, jadi itu prive dan kas. Nah, seperti ini. Setelah semua transaksi sudah kita masukkan ke dalam jurnal umum, sekarang kita jumlahkan apakah balance atau seimbang antara debit dan kreditnya. Jadi di sini saya sudah jumlahkan 46.500.000 di sisi debit dan di sisi kreditnya 46.500.000. Jika sudah sama seperti ini, kita bisa melanjutkan dalam mempostingnya ke buku besar. Nah, memposting ke buku besar sama saja dengan mengelompokkan setiap akun yang sama di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Nah, seperti contoh di sini saya sudah buatkan contohnya. Nah, kolom yang berpengaruh kolom buku besar itu seperti ini: tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, saldo debit kredit. Nah, di sini setiap akun yang sama di dalam jurnal umum kita akan kelompokkan sesuai namanya di buku besar. Di sini ada akun utang, ada akun perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban listrik dan air, kas, modal, peralatan, pendapatan, piutang, dan prive. Nah, kita kalau ke buku besar ini teman-teman tinggal memindahkan saja. Jadi di jurnal umum misal kas saldonya di sisi debit, jadi kita pindahkan saja di buku besarnya nilai kas itu di sisi debit, lalu yang sama dengan modal, pendapatan, dan lain-lain. Nah, setelah memposting ke buku besar, kita akan selanjutnya memindahkannya ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini akan lebih singkat karena kita sudah rincikan dan kelompokkan dari akun buku besar tadi. Nah, di sini ada kolomnya yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, debit dan kredit. Nah, di sini nama perkiraannya kita dapatkan ini dari buku besar yang sudah kita buat tadi beserta saldo akhirnya tadi. Nah, di sini ada nama perkiraan kas, modal, peralatan, utang, perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, beban listrik, pendapatan, dan prive. Nah, sesuai dengan buku besar, mereka ada di sisi debit atau kredit. Setelah itu baru kita jumlahkan. Nah,
Kalau kita jumlahkan dia itu debit dan kreditnya seimbang, berarti itu nanti kita bisa yakin kalau neraca saldo yang kita buat itu sudah benar. Jadi gitu teman-teman, dan di sini kita mendapatkan nilai 38.500.000 dan di sisi kredit 38.500.000. Jadi kalau sudah balance seperti itu, kita bisa yakin kalau yang neraca saldo yang kita buat tadi sudah benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Itu tadi pembahasan